buku yang pertama dari Seth Godin. Nah, Seth Godin dalam Purple Cow ini menjelaskan mengenai fenomena apa yang kemudian kita sebut sebagai diferensiasi. Nah, Purple Cow merujuk kepada ya kalau kita bahas ya sapi ungu, kalau kita mau terjemahkan secara bebas ya sapi ungu. Ketika Seth Godin mengunjungi suatu kota dan kemudian di samping perjalanannya itu banyak sapi-sapi yang kemudian menghiasi perjalanan dari si Seth Godin itu sendiri. Kemudian pemandangan itu perlahan membuat Seth Godin takjub. Nah, meter-meter jauhnya perjalanan itu akhirnya Seth Godin merasa kok nggak seperti penampakan yang di awal ya mengenai pemandangan sapi-sapi di peternakan ini. Nah, sehingga lahirlah pemikiran si Seth Godin, bagaimana seandainya ada sapi yang berwarna ungu atau purple cow. Nah, purple cow ini merujuk kepada sesuatu yang memiliki diferensiasi atau pembeda dari sapi-sapi lainnya atau produk-produk lainnya. Nah, buku dari Seth Godin ini merupakan salah satu dari top 5 dari Panji Pragiwaksono. Nah, Panji Pragiwaksono dalam Purple Cow pembacaannya selalu mengungkapkan kata-kata bahwa sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, tetapi setelah saya membaca buku ini tidak ada pernyataan seperti itu. Mungkin karena terjemahan bahasa Indonesianya yang agak kurang menarik atau mungkin penangkapan saya yang kurang. Tetapi inti dari Purple Cow ini bukan hanya sekedar unik. Nah, Purple Cow ini atau beda ini seperti yang dikatakan oleh Panji Pragiwaksono lebih kepada luar biasa. Nah, dalam penerjemahan buku yang saya baca ini, Purple Cow itu adalah sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai luar biasa. Jadi bukan sekedar beda. Ya kalau beda mah kalau kita masukkan ke dalam prinsip non kontradiksi ya segala sesuatu kan berbeda. Misalnya kalau kita bicara Apple, Samsung, Xiaomi dan sebagainya, ya semuanya kan beda. Gitu, tidak mungkin antara Xiaomi, Samsung, Apple itu sama ya, iya sama-sama HP, tapi kan semua memiliki perbedaan. Jadi pada dasarnya setiap makhluk atau setiap produk itu ya berbeda. Nah, kemudian Purple Cow posisinya di mana? Apakah sekedar unik atau hanya lain-lain dilihat gitu? Nah, kalau sekedar unik pun unik itu kan artinya dia memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaannya belum tentu adalah sesuatu yang excellent atau luar biasa. Kita ambil contoh gini, ada seseorang yang bermain futsal dengan kaki kanan semua, tetapi kemudian ada seseorang yang mengkontrol bola dengan lutut. Itu unik, tapi belum tentu Purple Cow. Nah, Purple Cow ini merujuk kepada perbedaan yang membuat suatu produk atau suatu ciptaan itu atau suatu karya or anything else itu menjadi sesuatu yang luar biasa atau excellent. Nah, ini mungkin padanannya lebih tepat kepada Good to Great-nya James Collins. Nah, ini salah satu buku yang recommended juga adalah Good to Great dari James Collins. Nah, kemudian dapat kita definisikan bahwa Purple Cow itu adalah perbedaan yang membuat suatu produk atau karya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, apa sih relasi antara Purple Cow dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada berkaitan dengan marketing atau berkaitan dengan produk atau berkaitan dengan sales? Nah, yang lebih mirip dengan teori Purple Cow ini adalah seperti yang disebutkan tadi James Collins, yaitu good to great, bahwa produk yang good itu tidak cukup. Kita harus berekskalasi menjadi suatu produk yang great atau luar biasa atau excellent. Nah, sementara musuh dari Purple Cow adalah baik. Jadi baik itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja gitu, apalagi buruk. Buruk kan harus kita keluarkan memang dari kategori. Nah, baik itu menjadi musuh atau antitesa dari great atau dari Purple Cow. Nah, walaupun kita harus pahami juga bahwa tidak semua Purple Cow itu harus lahir dari sesuatu yang unik saja. Nah, Purple Cow atau sesuatu yang kita kemudian sebut sebagai luar biasa itu lahir dari perulangan. Misalnya kalau kita ambil teori dari Gladwell itu 10.000 jam, tapi walaupun tidak selamanya juga harus 10.000 jam. Nah, kata Panji misalnya dalam podcastnya, kenapa sih orang bisa dibayar dengan sangat mahal? Kenapa orang bisa menjadi kaya? Orang menjadi kaya karena dia dibayar sangat mahal. Terus kenapa orang dibayar sangat mahal? Karena seorang itu melakukan sesuatu dengan sangat luar biasa baiknya. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa seseorang melakukan sesuatu dengan sangat baiknya? Karena seseorang
tersebut telah melakukan sesuatu tersebut berulang-ulang kali. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih yang bisa membuat kita great atau bertahan untuk melakukan sesuatu berulang-ulang kali? Nah, sesuatu yang dapat membuat kita bertahan berulang-ulang kali, apalagi kalau bukan cinta, atau apalagi kalau bukan karena kita passion terhadap sesuatu yang kita lakukan tersebut. Sehingga akar terdasar dari Purple Cow adalah cinta, atau kalau dalam bahasanya Panji, bagaimana kita mencintai pekerjaan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Nah, dalam bahasa Seth Godin itu kemudian disebut sebagai otaku. Otaku itu sebuah istilah dalam bahasa Jepang yang merujuk kepada suatu produk, karya, atau pekerjaan yang membuat kita bergairah ketika melakukannya, ya kurang lebih kayak passion atau rencana kalau dalam bahasa Panji juga. Nah, adapun asal usul suatu produk atau suatu karya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa atau Purple Cow, pertama, produk tersebut harus dilakukan oleh orang yang memang mencintai lini bisnis tersebut. Kita ambil contoh dalam buku ini, Starbucks. Starbucks itu didirikan oleh Howard Schultz. Nah, Howard Schultz ini dapat bisa betul-betul menciptakan produk seluar biasa Starbucks menjadi kopi yang paling luar biasa di muka bumi ini karena dia sangat passion terhadap kopi. Sehingga produk-produk lain di Starbucks itu dapat kita maklumi ketika tidak laku. Katakanlah coklatnya Starbucks, vanilanya Starbucks. Orang ketika ingat Starbucks ya ingat kopi. Kenapa? Karena si Howard Schultz ini sangat cinta terhadap kopi. Nah, cinta terhadap kopi tidak mesti kita deliver ke dalam harus buat kafe juga. Bisa menjadi seorang barista, bisa menjadi seorang roasting kopi, bisa menjadi seorang yang menjual merchandise kopi. Tetapi poinnya adalah lini bisnis yang sukses harus diinisiasi oleh orang yang passion terhadap bisnis tersebut. Nah, begitulah misalnya yang kami contohkan misalnya juga di Resensi. Dalam hal ini Resensi sebuah platform literasi. Nah, misalnya dalam buku Resensi Bookstore, pembeda utamanya yang akan membuat Resensi Bookstore excellent adalah buku-buku yang kami jual adalah buku-buku yang kami rekomendasikan atau buku-buku yang memang sudah selesai kami baca dan kami rekomendasikan. Itulah yang kemudian mendasari kami untuk berani mengatakan bahwa ini menjadi Purple Cow dari Resensi. Nah, adapun tujuan dari pembuatan produk atau karya Purple Cow adalah kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan sebagai kita, sebagai kreator atau produsen, ataupun kebahagiaan konsumen tentunya. Atau apa yang oleh para pelaku bisnis sebut sebagai konsumen sentris. Nah, tujuan kebahagiaan itu bukan semata-mata tujuan yang abstrak. Karena untuk menghasilkan produk yang luar biasa dibutuhkan ada konsistensi, ada grit, ada upaya penelitian begitu panjang. Sehingga sampailah kita kepada produk yang luar biasa. Nah, di sampul bukunya ini, Seth Godin mengatakan bahwa the new pay dalam sebuah marketing bukanlah promotion atau promosi. Bukan pula packaging. Nah, packaging ya boleh menjadi salah satu unsur yang membuat sebuah produk itu luar biasa, tapi bukan faktor yang utama. Bukan juga people atau SDM yang berada di dalam lingkungan lini bisnis tersebut. Bukan juga publicity atau pengumuman terhadap suatu produk baru atau produk yang akan kita jual. Bukan juga permission, bukan juga produk itu sendiri, bukan pass along, bukan juga positioning produk kita, atau bukan juga pricing atau penentuan harga. The new pay dalam marketing, kata Seth Godin, adalah Purple Cow. Purple Cow adalah merujuk kepada apa yang membuat produk atau karya kita menjadi luar biasa, atau dalam bahasa Panji Pragiwaksono sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sekira itu untuk Purple Cow Seth Godin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.